Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa la tuti'il kafirin wal munafikin wa da'azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya beserta seluruh pengurus, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke masjid yang megah ini, masjid yang dalam hari ini diperhitungkan salah satu di antara masjid arsitektur yang keempat di seluruh dunia hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita bisa meluangkan waktu sejenak hadir di masjid yang megah ini. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang terbanyak di dunia. Pertanyaannya, kualitasnya atau kuantitasnya? Yang baru kita punya adalah mayoritas Muslim terbesar di dunia, tapi dari segi kualitas kita dibanding dengan negara-negara Muslim lain, terutama sekali di Timur Tengah, kita belum ternilai umat yang berkualitas di dalam menjalankan agamanya. Ini dibuktikan dengan semakin menurunnya nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan keseharian. Justru malah umat Islam Indonesia yang mayoritas ini
justru malah ikut-ikutan dalam hal meniru budaya-budaya yang bukan muslim, yang bukan budaya-budaya Islam. Maka dalam pertemuan kita yang sangat pendek ini, saya mengajak kita semua terhadap ayat Al-Quran surat Al-Ahzab yang baru kita baca, surat 45 ayat 45 sampai ayat 48. Ada tugas Nabi yang menjadi tugas pengikutnya, yang juga kewajiban bagi setiap muslim, yang menurut kenyataannya belum terlaksana sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang diingini oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti ayat menyebut, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau. Yang pertama itu adalah menjadi saksi, syahidah. Di beberapa literatur, apa yang dimaksud dengan syahidah? Yang pertama, Nabi itu nanti di akhirat akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang menyampaikan dakwah Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Ajaklah orang ke dalam agama Islam itu dengan hikmah. Yang kedua dengan mau'izatul hasanah. Dan yang ketiga dengan dialog yang baik. Maka Nabi akan menjadi saksi ada tidaknya orang berdakwah itu. Kenapa? Karena dakwah itu adalah hasun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajali wal ajal. Berdakwah itu adalah menyuruh orang melakukan perbuatan baik, memerintahkan agar orang berada dalam posisi ma'ruf, dan mencegah melakukan perbuatan mungkar. Adalah untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ini terkesan bahwa dakwah itu baru dilakukan oleh sekelompok tertentu. Padahal kewajiban berdakwah likullil muslimina wal muslimat. Setiap individu muslim dan muslimat yad'u ila Allah wa Rasul. Dia mengajak orang kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Terkesan ini adalah dianggap kewajiban ulama, dianggap kewajiban mubalik, dianggap kewajiban ustadz dan ustazah, dan bahkan dianggap ini kewajiban pemerintah saja. Tidak, tidak. Ini adalah kewajiban setiap individu. Seperti ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Atau dalam ayat lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati. Maka Nabi menjadi saksi nanti di akhirat ada tidaknya orang berdakwah. Yang kedua, Nabi menjadi saksi terhadap ada tidaknya orang yang berselawat kepadanya. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pertolongan terakhir Nabi kepada hambanya. Maka syahidah, dia menjadi saksi terhadap orang yang berselawat kepadanya. Karena dalam sebuah hadis, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Juga disebut dalam ayat, wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ia Allah berselawat kepada kamu, maksudnya kepada kita semua. Al-muradu fi hazil ayat man shalla 'alan nabi. Siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat pula kepadanya. Untuk apa itu? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Untuk membebaskan kita dari kegelapan, membebaskan kita dari kezaliman, dan membawa kita kepada kehidupan yang acclaimant, yang bercahaya, yang modern. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mubasysyira. Tugas Nabi yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan adalah memberi informasi terbaik, memberikan kabar-kabar gembira kepada umat Islam. Bukan seperti sekarang. Mungkin agaknya dunia sekarang adalah dunia bebas menginformasikan apa saja yang terjadi, sehingga semua orang bisa menyampaikan informasi. Sulit kita menyaring, memfilter mana yang benar, mana yang tidak benar. Syukur mereka telah didahului oleh pengetahuan agama yang benar. Yang ketiga, wa mubasysyira wa nazira. Tugas Nabi itu adalah memberi informasi-informasi yang menakutkan. Apa itu maksudnya? Hari ini orang tak berani itu menyebut namanya Wil, namanya Lazzo, namanya Sakor, namanya Hutomah, namanya Hawiyah, namanya Jahim, namanya Jahannam. Kalau ada orang yang nyampaikan itu dianggap kuno, dianggap tradisional. Wah, ini cerita neraka ini belum makanan kita. Tidak. Tugas Nabi menginformasikan apa konsekuensi dari orang yang akan masuk ke dalam neraka itu. Yang keempat, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Berdakwah kepada Allah. Tadi di awal sudah saya sampaikan, dakwah ini tidak jalan karena tidak ada perubahan nilai Islami yang berperadaban Islam itu dalam kehidupan kita. Ada orang tidak tegur menegur juga, tidak sapa menyapa juga, tidak mau tahu juga. Wasirajam munira. Dan yang kelima itu memberikan pencerahan, bukan pembekuan. Memberikan keterangan-keterangan yang jelas kepada masyarakat. Muncul pemikiran-pemikiran dari seseorang belum bisa menjadi patokan untuk kita bersama. Muncul dari ahli-ahli agama
yang belum bisa dijadikan itu untuk referensi untuk semua. Karena negara ini diatur. Misalnya sekarang waktu subuh itu dipercepat 8 menit. Itu boleh saja berpendapat seperti itu. Tak ada salahnya, benar itu. Itu yang disebut dengan kebebasan akademik. Tapi kita di negara ini ada aturan. Jadwal solat itu sesuai dengan aturan yang ada di negara. Karena kita sami'na wa ata'na wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di situ sudah ada ahli astronomi, ada ahli hisab, dan itu ada lembaga-lembaga keagamaan yang itu adalah kolektif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Maka bagaimana kita bisa mencari acclaimment atau wasirajam munira? Yang keenam, wabasiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan informasikanlah kepada umat Islam ini bahwa Allah Ta'ala itu memberikan karunia yang besar kepada kita, dan kita selalu mengharapkan karunia Allah. Kenapa? Zalika bi khairim mimma yajma'un. Nikmat Allah itu jauh lebih baik dari semua yang kalian kumpulkan di dunia ini. Yang ketujuh, wala tuta'il kafirin. Jangan kamu ikuti orang kafir. Wal munafikin, dan jangan pula kita ikuti orang-orang munafik. Karena kita buktikan di tahun baru itu Bapak Ibu, ini jalan di Kota Padang ini bisa pula macet jam 1:30 malam. Coba di malam tahun baru, yang kita tanya itu siapa semua? Rata-rata muslim. Ini wal kafirin wal munafikin. Ini perilaku orang kafir, dan ini adalah orang yang pura-pura dengan agamanya. Kata Nabi, wada azahum, yang ke-9, hiraukan orang munafik, hiraukan orang-orang munafik itu dalam menghadapi hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Wa tawakkal 'alallah. Tugas Nabi itu selalu mengajak kita bertawakal. Wa kafa billahi wakila. Dan cukup Allah yang menjadi pelindung kita. Ini tugas Nabi yang harus diikuti oleh pengikutnya, umatnya dalam menjalankan agama Islam. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.